perasaan lagi sakit, Iya. lagi sakit kondisi terus tiba-tiba aku nggak tahu waktu itu Omikron kira-kira akan apa efeknya, terus dapat kayak banyak orang yang ngata-ngatain gitu ya. Tapi saat dia ketemu sama ketemu sama Atta saat itu bikin konten bareng gitu di depan aku, baru pertama kali ketemu, aku ngeliat mereka ngobrol, terus aku kayak gini, pas Atanya pulang, "Kak, kayaknya dia jodoh kamu deh," aku bilang. Aku tuh juga nggak menyangka pertemuan keluarga kemarin akan seindah yang kemarin kita ketemu gitu. Dia tuh anak yang kuat, dari kecil aku ketemu dia tuh dia sudah menjadi anak yang kuat. Aku hanya menjadi support system buat dia untuk lebih menguatkan lagi. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Ashanti. Aduh, akhirnya ya kita bisa ketemu. Wow, udah cukup lama ya kita berusaha untuk menyocokkan bulan jadwal. yang lalu ya. Tapi thank you udah menyempatkan Aku dan juga meluangkan thank waktu. you udah meluangkan waktu dan bisa datang ke sini akhirnya. Sama-sama. Sehat? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan sehat Sehat, ya. Ya, karena kemarin kita ini sempat concern dan saya juga sempat concern karena Mbak Ashanti kan juga sempat sakit. Benar, berarti kan ini COVID benar. yang kedua ya. COVID kedua, ya. COVID yang kedua. Ya. Nah, tapi yang lebih concern adalah bukan cuma sakit, tapi lagi sakit pun masih disakiti. Aduh, kayak bahasa itu tuh sampai orang tuh sering nanya banget kamu Iya. tentang bahasa kalau ke TV kemana-mana. Itu perasaan lagi sakit, lagi sakit kondisi terus tiba-tiba aku nggak tahu waktu itu Omikron kira-kira akan apa efeknya, terus dapat kayak banyak orang yang ngata-ngatain gitu ya. Itu kan jadi negatif banget ya aku tuh, jadi kayak aduh aku tuh lagi sakit, aku juga nggak tahu ini nanti hari besok tuh apa sih Omikron nih kayak gimana sih efeknya ke aku, kok malah maksudnya kan kadang kita ada pengen disupport ya gitu, maksudnya disupport untuk cepat sembuh ya atau apa, tapi kok aku saat itu terkesan kayak aku yang bawa virus ini ya gitu, yang baru ini apa aku ya atau gimana kayak gitu. Ya bergejolak lah rasanya, tapi akhirnya mungkin baper ya karena lagi sakit juga gitu, agak-agak baper gitu kan. Betul. Dan khawatir juga kan sebenarnya. Dan ada khawatir karena di COVID yang pertama kan memang aku parah sekali ya gitu, dan Omikron kemarin alhamdulillah ternyata setelah hari-hari berikutnya nggak ada gejala sama sekali di aku gitu. Tapi kan saat itu hari pertama masuk dapet semua itu tuh kayak I can't take it gitu, kayak aduh gitu. Iya, tapi you're very strong. Selalu wanita kuat dan wanita tangguh. Iya. Jadi itu tuh sebenarnya di saat-saat yang sama di mana aku juga lagi karantina, Mbak Ashanti. Baru balik juga sebenarnya gitu. Jadi ya tapi puji Tuhan itu juga sudah berlalu dan puji Tuhan sekarang juga semua sehat-sehat aja. Aurel juga sehat gitu kan. Padahal waktu kondisi juga lagi hamil sebenarnya. Itu yang paling aku takutin saat itu, kayak duh jangan sampai kakak deh yang kena gitu, atau jangan sampai dia positif juga, karena kan aku yang duluan nyampe, besoknya dia. Jadi kita berdoa supaya jangan sampai dia, karena dia belum tentu akan kuat kan, apalagi dia lagi hamil. Jadi kita udah lebih stresnya ke situ saat itu. Dan saat itu mungkin kekhawatiranku kayak aku nih saat itu kan memang penerbangan semua dibuka dan memang kita udah, saat aku beli tiket itu masih karantina 3 hari, Omikron belum ada. Jadi kayak aku masih kayak ngerasa aduh aku salah ya atau gimana, jadi berkecamuk banget lah perasaannya saat itu. Dan tujuan kesana pun juga bukan hanya untuk liburan aja kan, itulah karena ada kita ketemu sama keluarga besar kan. Iya, karena udah hampir berapa tahun dari belum nikah, dari belum mereka deket malah itu kita udah nggak pernah ketemu. Jadi tuh ya sulit untuk mengerti, makanya lebih mudah untuk berasumsi bagi banyak orang ya. Iya, tapi mungkin tapi it's okay. Iya, tapi aku sih kalau kayak banyak orang mungkin yang sudah capek juga dengan kondisi ini. Akhirnya ya udah deh, ini ada yang lagi bisa dihantem, udah iniin aja karena nggak tahu mau emosi kemana gitu. Wajar karena mungkin mereka juga
capek ya dengan Iya. kondisi ini kita. Tapi kalau kata-katanya terkadang sangat-sangat nggak etis, menurut aku itu yang aku kurang setuju gitu. Tapi kalau kayak cuma masih yang bisa aku tolerir tuh kayaknya ya sudahlah, itu kekesalan mereka yang mereka bisa tujukan waktu itu ke aku. Cuma yang aku memang sedih saat itu adalah kenapa dari semua orang, mungkin banyak juga yang kena saat itu, teman-teman ya, orang-orang kok namaku bisa keluar ya saat itu, padahal kan harusnya identitas kita tuh nggak boleh dipublikasi kalau atas tidak persetujuan kita gitu. Iya, tapi again seorang Ashanti selalu bisa mengubah setiap ujian menjadi sebuah kekuatan, dan akhirnya itu yang membuat sekali lagi berkali-kali hidup memberikan ujian, tapi ya itu cuma bisa ya menambah kekuatan juga. Benar. Dan menjadi pembelajaran juga, dan jadi kekuatan juga bagi orang lain. Benar. Iya, dan ini juga salah satu alasan kenapa saya salut banget, karena terakhir kali saya ketemu sama Aurel. Dan waktu itu kan dia selalu cerita di saat-saat sulit, dimana waktu itu dia juga mungkin banyak dapat hujatan, banyak orang selalu berpikir yang negatif, dimana dia bisa mendapat kekuatan ya dari Bunda Ashanti yang selalu memberikan kekuatan, menenangkan gitu. Dia tuh kuat. Dia tuh anak yang kuat. Dari kecil aku ketemu dia tuh dia sudah menjadi anak yang kuat. Jadi aku tuh aku hanya menjadi support system buat dia untuk lebih menguatkan lagi gitu. Karena sekuat-kuatnya dia, dalam hatinya dia pasti fragile kan gitu. Jadi aku hanya support tambahan lah gitu. Tapi untuk seorang anak saat itu yang aku ketemu kelas 6 SD sampai dia besar, dia adalah anak yang kuat. Gitu. Jadi emang udah ada di dalam dirinya dia gitu. Tapi Mbak Ashanti yang memberikan supportnya untuk mengeluarkan dan mengingatkan kepada dia bahwa she's a very tough woman. Betul. Makanya aku selalu mengimpikan dia saat itu untuk menikah juga, mungkin dengan orang yang salah satunya seperti suaminya sekarang gitu. Karena banyak hal yang mungkin dari orang tua dia nggak terlalu dengar, tapi kalau dia ketemu jodohnya yang saat kayak aku ketemu Mas Anang, itu akan luar biasa gitu. Jadi sempat pernah ngasih wejangan, kamu kalau cari suami caranya harus kayak gini gitu. Iya, jadi aku tuh gak tahu kenapa saat dia deket sama suaminya itu, aku nggak pernah ngelihat dia dengan cowok, dengan dia deket sama orang terus aku kayak, Kak kamu harus nikah sama dia, tuh nggak pernah seumur hidup kan. Jadi kayak selalu aku tuh banyak kan kayak, duh Kak enggak deh kayaknya, kayak enggak deh gitu, selalu kayak gitu. Tapi ya udahlah, kan anak namanya masih muda ya. Tapi saat dia ketemu sama Atta saat itu bikin konten bareng gitu di depan aku, baru pertama kali ketemu, aku ngeliat mereka ngobrol, terus aku kayak gini, pas Attanya pulang, Kak kayaknya kamu kalau dapet jodoh, kayaknya dia jodoh kamu deh, aku bilang. Wow. Apaan sih Bun, katanya. Gak tahu ya Bunda ngeliatnya dia kalau sama kamu tuh kamu jadi Aurel ini kan orangnya kurang berambisi, terus kayak agak mager kan. Terus kalau kita kadang orang tua mau ngasih tahu dia kayak ya ntar gitu. Ini kalau dia dapet suaminya kayak abang, dia akan beda gitu. Karena aku juga dulu orang yang kayak gitu, mageran, gak bisa apa-apa tuh kayaknya gak bisa. Iya. Dulu kayak nyanyi udahlah gitu-gitu. Tapi Mas Anang tipe orang yang kayak ayo harus gini. Nah itu ada aku lihat di suaminya sekarang gitu. Jadi aku kayak kayaknya kamu kalau sama dia kamu bisa jauh lebih semangat, jauh lebih bisa potensi kamu bisa kamu keluarkan. Dan alhamdulillah gitu. Oke. Dan bisa menjadi, sekarang untuk nikah di usia muda itu kan juga ya, aku orang yang paling anti saat itu. Sebelum dia kenal abang kan selalu, Bun pengen nikah muda, iyain aja, orang jodohnya belum ada. Iyain aja gitu. Tapi pada saat itu ya akhirnya aku bukan memikirkan nikah mudanya lagi gitu, tapi lebih ke oke deh gitu. Maksudnya ya udahlah, ini udah memang kayaknya udah jadi jodohnya, dan bagus lah karena kan memang saat itu aku juga yang maksudnya kayaknya memang semenjak sama Abang Atta itu Aurel jadi lebih mau ada yang dia lakuin gitu, ada purpose-nya lah di dalam hidup gitu. Iya, jadi lebih terarah, ya kan. Jadi segala macam bakat, potensi, energinya, ya udah ada salurannya gitu. Jadi mereka tuh saling menyelamatkan sebenarnya. Yang ini dan ini tuh kayak menyatu aja gitu. Gitu. Terus ya jadi lebih besar kan gitu. Emang udah jodoh. Namanya sama-sama Aha. Keluarganya rame gitu kan. Jadi sama kayak kemarin kita ke Turki, aku tuh juga gak menyangka pertemuan keluarga kemarin akan seindah yang kemarin kita ketemu gitu. Karena ternyata banyak yang ya namanya gak pernah ngobrol bareng kan ya, walaupun udah pernah ketemu keluarganya tapi gak pernah ngeblend ngobrol bener-bener deep gitu. Saat ketemu kayak kita melihat banyak hal-hal lain yang luar biasa gitu. Justru anak-anak tuh penguat aku di 1 tahun pertama. Kalau nggak ada mereka mungkin terjadi beneran perpisahan itu. Ya namanya awal-awal nikah kan.
ketika seperti itu. Aku juga dulu, aku lebih parah lagi dulu loh. Oh ya. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijau.